Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu min sunanil huda, la yakhtalifu anha illa munafiqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Bapak Taufik beserta keluarga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua JSL Jamaah Subuh di Musnunggal Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Insinyur Haji Rujito Purnomo beserta jajarannya, Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua DMI Kecamatan dan Ketua DMI Desa beserta jajarannya, para asatidz, para tuan-tuan guru yang mulia, tak lupa yang saya hormati Bapak BPD. Mana Bapak BPD? Ya, ada. Biasanya beliau di depan. Biasanya. Kenapa? Ini lagi berjamaah. Temanya berjamaah. Alhamdulillah beliau hadir. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintahan Desa Lumus Tunggal, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak BPD, semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Jamaah subuh Lumus Tunggal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di pagi yang cerah, di pagi yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumahnya, yaitu tempat yang senantiasa memberikan kesejukan hati dan pikirannya dengan membesarkan dan mengagungkan namanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai temanya, pentingnya sholat berjamaah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh saya bertanya kepada bapak-bapak semuanya? Yang bisa jawab saya kasih 50.000.
Ini kan di tengah. Sampai 4. Berarti 3 yang jawab. Artinya apa? Yang bisa jawab, kalau ini bisa 50, yang orang 50 yang lain berarti 105. 150. Pak Amin saya siapin. Ya. Apa hukumnya sholat berjamaah? Dari sini dulu nih. Mana Cek Ino? Jawabnya. Nah, apa jawabannya dia? Nah, jawabannya dia apa? Wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Oke. Yang sebelah sini, tengah. Wajib. Senang makan. Siapa? Wajib. Wajib. Sebelah sini sudah makan. Bapak Najib Pinong benar jawabannya. Alhamdulillah. Apa tadi jawabannya beliau? Wajib fardu ain. Di sini sunnah muakkad benar. Satu lagi fardu kifayah benar 150. Pamil amplop saya kasih ke mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah tiang daripada tiang agama. Orang yang mengerjakan salat adalah mereka yang telah menguatkan dan orang yang tidak meruntuhkan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din." Kata Rasulullah, salat itu tiang agama. Siapa orang yang telah melaksanakan salat, berarti dia telah menegakkan agama, dan orang yang tidak melaksanakan salat adalah mereka yang telah meruntuhkan agama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan bisa menjawab, salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran adalah salat yang didasari dengan karena keimanan, salat yang didasari dengan ketakwaan, kemudian salat tersebut dia lakukan dengan kesempurnaan rukunnya, sunnahnya dan lain sebagainya. Maka itulah salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Berapa banyak orang yang salat mas salat, maksiat terus ya. Hadirin jamaah, kenapa seperti itu? Karena tanpa didasari iman, tanpa didasari tentang ketakwaan, dan yang kedua adalah hak-hak ketika melaksanakan salat dia tidak melakukannya secara sempurna, rukuknya, sujudnya, tumakninanya, iktidalnya dan lain sebagainya. Dia salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung Allahu Akbar, ingat hajatan. Allahu Akbar, mau merek amruk dah ini. Lagi musim hajatan, supaya ayat dulu. Kasih gocap apa 25.000. Undangannya nggak pakai kamar, yes, goceng aja goceng. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepenting apakah sholat berjamaah ini? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bikin pertanyaan seperti itu supaya kita tahu bahwasanya sholat berjamaah itu sangat penting sekali.
Dan orang yang melaksanakan sholat itu mungkin kelihatannya sesuatu yang sepele, tapi sebenarnya jika kita laksanakan dengan baik, didasari dengan keimanan, ya, didasari dengan ketakwaan, maka kita akan tenang melakukannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hambali dan Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan, salatul jamaati sunnatun muakkad. 150.000 yang jawab. Itu madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Hanafi. Apa dalilnya? Beliau mengatakan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi 25 darajah wa fi riwayatin bi 27 darajah, rawahu Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri, dengan kualitas pahalanya adalah 25 derajat, dalam riwayat 27 derajat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan tidak sempurna, belum dikatakan sempurna salat seseorang kecuali dilakukan secara berjamaah. Inilah yang dikatakan oleh imam-imam, bahkan dijelaskan di dalam kitab Muhadzab, di dalam kitab Majmu', bahkan di dalam kitab Mughni Syarah Minhajul Talibin itu dijelaskan seperti ini. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan kepada kita, belum sempurna salat seseorang kalau kita tidak melakukan salat 5 waktu secara berjamaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya dikasih tema ini oleh Bapak Amir Said, itu bolong-bolong saya punya sholat berjamaah. Waduh, sebelum saya ngomong, saya harus terapin dalam beberapa minggu. Mau gak mau sholat berjamaah terus, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau enggak, saya berdosa. Ngomong ngajak orang sholat berjamaah, saya sendiri kan sholat berjamaah. Parah ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makanya lumayan berat. Hadirin jamaah yang dirahmati. Tapi kalau kita orang mukmin yang sejati, enggak berat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu min sunanil huda la yakhtalifu la yatakhallaf anha illa munafiq. Kata Rasulullah SAW, al-jama'atu berjamaah min sunanil huda, termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. La yatakhallaf, tidak akan tertinggal, tidak akan meninggalkan illa munafiqun, kecuali orang munafik. Berarti yang suka lambat-lambat, yang gak mau sholat berjamaah, siapa dia? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan tertinggal atau tidak akan meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Berarti kalau kita nggak sholat berjamaah, ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang melaksanakan ibadah haji ingin sholat arba'in, ya, 1 minggu penuh sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ya, pahalanya gede. Gak usah kita repot-repot pergi ke Madinah, kita pun bisa melaksanakan sholat arba'in selama 40 hari kita sholat
Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selama 40 hari. Hari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan bahwasanya salat berjamaah atau kebiasaan kita melaksanakan salat berjamaah menunjukkan kualitas seseorang. Pertama, kedisiplinan waktu. Yang kedua, selalu komando, satu komando. Kalau kita menjadi anggota dalam suatu organisasi, kerjaannya ngeyel terus, gak pernah ikut dengan pemimpinnya, berarti jarang sholat berjamaah. Hari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menghargai waktu. Silakan hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dibuka dalam kitab Bidayah wan Nihayah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan seperti itu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, "Wahai para sahabatku, apa pendapat kalian jika seseorang dalam satu hari itu mandi 5 kali? Apa pendapat kalian?" Maka sahabat Rasulullah SAW mengatakan, orang yang satu hari mandi 5 kali berarti badannya sehat, badannya wangi, bersih. Apa kata Rasulullah? Itulah gambaran orang yang telah melaksanakan sholat 5 waktu, maka hatinya akan bersih dari sifat dengki, iri, hasud dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sholatul jamaati fardhun kifayah. Idza qama al-ba'd saqata al-baqi. Kata Imam Syafi'i bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Idza qama al-ba'd, apabila di suatu kampung, suatu daerah, satu desa tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, semuanya satu kampung berdosa. Ini kampung kecil, untung ada Ustaz Bambang, ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau nggak ada, ya ma'assalamah, semuanya berdosa. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin min qaryatin aw badwin la tuqamu fihi al-jama'ah illa istahwadha 'alaihim asy-syaitan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin," tidaklah 3 orang hidup di suatu kampung atau suatu negeri, kemudian di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, illa stahwadha alaihim syaitan, kecuali kampung tersebut dia diganggu atau terbelenggu, terikat oleh syaitan. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Fa'alaikum bil jamaah," maka hendaknya kalian berjamaah. Ini pentingnya berjamaah. Ya, ini majelis ini yang di depan ini banyak sesungguhnya daripada jamaahnya. Ya, semuanya kayak nyender semuanya. Ya, termasuk Bapak BPD. Ya, saya di soft pertama pakai imamah. Ya, kenapa nggak pakai imamah hari ini? Rasulullah mengatakan, "Fa'alaika bil jamaah," hendaknya kalian berjamaah. Fa inna dhi'ba, kata Rasulullah, sesungguhnya serigala itu akan memangsa kambing
yang tidak berkelompok kambing ya sendiri. Jadi yang pojok sendiri temannya setan, siap diterkam oleh setan. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya JSL ini ya, yang jarang sholat berjamaah ya, dengan adanya JSL ini mengajarkan kepada kita pentingnya sholat berjamaah. Ya, nggak ada sekumpul senang kumpul ya. Diawali dengan ini ya, JSL ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Desa kita ini sudah benar-benar lamun agamis apa benar agamis. Tinggal prakteknya saja ini. Pengajian di mana-mana. Bahkan di MUI Safari Dakwah pun Masya Allah, dari masjid-masjid, musola-musola yang dulu cuma 8 sampai 12, 13 permintaan terus meminta ya. Dari masjid dan ustaz-ustaznya juga bingung ya, ini setiap hari pengajian terus ya. Makanya harus kita memberikan support kepada Bapak Lurah kita ya. Bagaimana caranya supaya kalimat agamis dan bermartabat itu benar-benar terrealisasi, bukan hanya slogan doang ya. JSL dengan jamaahnya Safari Dakwah MUI setiap malam agak ada libur, enggak ada libur. Saya sampaikan kepada Bapak Lurah, Pak Lurah setiap hari masjid musola minta supaya dihadiri MUI untuk Safari Dakwahnya. Masalahnya duit buat merah amplop mau Ustaz yang bensinnya gocap, cuma gocap kita ngasihnya lagi bertengah polsteng. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, yang ketiga adalah sholat berjamaah ini hukumnya fardhu ain. Ini yang ngering. Kalau nggak sholat berjamaah dosa kabeh. Mau dia sholat di musola kek, mau di rumah kek, mau di masjid harus berjamaah. Kalau nggak sholat berjamaah dosa besar. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hambali di dalam madhabnya. Beliau mengatakan sholatul jamaati fardhu ain. Sholat berjamaah itu fardhu ain ya. Bapak Najib, madhabnya apa Bapak Najib? Nah, madhab Maliki, Hanafi atau Hambali tak? Pilih tak? Dia pasti jadi aman ya. Hari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai instruksi MC seperempat, berarti cuma 15 atau 20 menit. Nah, pas ya. Ini dalilnya belum saya keluarin, ini ada beberapa dalil. Banyak malah amplopnya sama teh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kasih tambahan nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atqalus salatu 'alal munafiq salatul isya wa salatus subhi." Kata Rasulullah, salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Law ya'lamuna ma fihi ma la tawhuma walau habban. Kata Rasulullah, kalau sekiranya kalian tahu apa keutamaan, apa pahalanya salat isya dan salat subuh berjamaah, la tawhuma walau habban. Niscaya kalian akan datang ke masjid-masjid, kalian akan penuhi masjid-masjid dan mushola meskipun dengan cara merangkak. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadisnya, ini dalam madhabnya siapa tadi? Imam Hambali. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangan-angan, bercita-cita, andaikan aku jadi makmum saja, tidak jadi imam, niscaya aku setiap hari pergi ke rumah-rumah sahabat. Jika aku dapatkan mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah,
niscaya rumah-rumah mereka akan aku bakar. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya sholat berjamaah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat, ceramah yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.